dalil Qur'annya, hadisnya, makalah ulamanya apa? Iya. Yang memperbolehkan itu. Kami mengetahui Anda di belakang ulama. Baik. Ya. Izin saya jawab bisa? Boleh, silakan. Ya. Jadi ini muamalah ya, al-aslu fil muamalat al-ibahah. Kasihan si Jones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, alhamdulillah kesempatan kali ini kita jumpa lagi di YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridha dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan tetap membahas diskusi yang terjadi pada malam Sabtu yang lusa ya. Ini yang kami soroti ya tentang pertanyaan dari Gus Ajir terhadap Harry Pras. Kan Harry Pras merosting mengkritik ulama habaib yang bercerita tentang pengalaman spiritual dan dituduh langsung divonis hurufat oleh Harry Pras. Dan Gus Ajir menanyakan kepada Harry Pras perihal Harry Pras mengedit, merosting dan bahkan memberikan efek-efek tawa di video tersebut. Nah, apakah Harry Pras itu bisa berdalil? Nah, apakah hanya bisa pelongo-pelongo? Biar tidak penasaran, mari kita simak video lengkapnya di sini. Dan ketika kami meluruskan ya sikap Anda yang menurut pandangan kami bahwasannya Anda kala itu menyalahkan sesuatu hal yang sifatnya bukan hal yang salah, maka Anda jangan lantas mengatakan kami ini muhibbin, kami ini pembela habaib, kami ini sikap kami adalah objektif. Kami yang salah kami katakan salah, yang benar kami kita katakan salah. Dan perlu kita tahu bahwasannya Anda harus memerlukan yang namanya ilmu alat. Kisah mimpi apapun atau karamah apapun, mampu nggak ada verifikasi sumbernya? Mampu nggak? Ya, atau mampu nggak Anda memahami sumber? Ketika Anda ketika memahami verifikasi sumber, lalu sudah cukupkah wawasan Anda ketika untuk mengetahui isi sumber dan memahaminya? Ya, nah kalau sudah begitu ya baiknya ya saya akan bawakan satu kisah lagi. Oke, baik. Mas Seri, sedikit, mohon Mas, saya minta waktu sedikit. Ini ya. Mungkin tawani. Tamam. Syuf, saya pernah meminta kepada salah seorang syekh yang dia ahli tafsir mimpi, dan syekh ini merupakan rekomendasi salah seorang syekh yang kebetulan juga lulusan Universitas Islam Madinah. Dikatakan syekh ini pakar, dia seorang doktor dan paham memahami tafsir mimpi, dan saya membawakan teks yang disampaikan oleh Habib tersebut yang di video yang Anda reaksikan, yang dimana Rasulullah membawa kitab secara terburu-buru. Saya bawakan seperti itu, persis. Dan pertama, saya ingin menanggapi Mas Harry Pras. Yang pertama, tadi Mas Harry Pras dengan jelas menyatakan tidak mewakili siapapun. Tetapi ini berbeda dengan yang Mas Heri sampaikan berkali-kali di konten Anda. Ini adalah penyambung lidah ulama. Ini adalah atas izin guru-guru kami. Oke. Yang kedua, Ustadz Satoib dan Ustadz Amrin, ini apakah benar Ustadznya Harry Pras? Antum? Itu perlu kami jawab? Boleh. Jika berkenan untuk menjawab, kami persilahkan. Karena waktu beliau dipersilahkan. Iya. Ustadz bukan? Iya bukan? Bukan. Oke, nah berarti kita tidak sesuai dengan perjanjian awal, karena yang kita undang di sini min awalil amar itu adalah Ustadznya Harry Pras. Yang selama ini, mohon maaf, kita ingin tanya, apa pembenaran Mas Heri kemudian mengedit wajah ulama kami? Bisa diputarkan video? Kemudian mohon maaf Mas Heri, yang antum roasting bisa itu ditampilkan. Habib Mujtaba bin Syahab itu adalah seorang hafizul Quran. Yang kedua, antum dengarkan berkali-kali, sekalipun beliau tidak mengatakan Nabi belajar. Oke. Beliau tidak menyebutkan sekalipun Nabi belajar. Yang ketiga, apa dalilnya Anda
mengedit ini sebetulnya pengen kami putarkan wajah. Apa maksudnya? Nggak bisa di sini nggak bisa. Udah ya. Kemudian Ustaz Habib Mujtaba dibilang sontoloyo, kemudian wajah kami diedit, silakan mencoreng-coreng wajah ulama ini silakan, ini diedit dengan tidak senonoh. Apa dalilnya ini? Beliau ini guru-guru yang berjasa pada umat, Mas Heri. Guru-guru beliau banyak. Kalau Anda mengedit dengan cara seperti ini, itu Anda telah menyakiti orang-orang yang ngaji dengan beliau, orang-orang yang mengambil faedah dari beliau. Dan itu banyak, nggak cuma satu orang. Pertanyaannya, ada dalilnya nggak di Al-Quran, Al-Hadis, atau makalah-makalah para ulama? Silakan, kami tunggu jawabannya. Oke, saya jawab. Masih ada waktu? Pak menanggapi pernyataan dari Gus Ajir Nah, mengenai foto-foto yang diedit sedemikian rupa. Kita juga punya data bahwa banyak video dari ustadz-ustadz dari Salafi, dari Ustadz Yazid Jawas rahimahullah, Ustadz Firanda Dirja, dibuat videonya bertanduk, terus seperti badut, dan diedit sedemikian rupa buruk. siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan? Nah, itu pertanyaan yang perlu kalian jawab sebenarnya. Karena bukan di posisi ini ekspresi yang dibahas tadi, video saya atau foto saya juga dibuat sedemikian rupa, yang dimana dengan ekspresi-ekspresi yang seolah-olah begitu-begitu. Ya. Terus masalah apa tadi itu? Dalilnya apa? Kebolehan mengedit itu dalilnya apa? Foto-foto saya juga dibuat seperti itu. Tidak, dalil Qurannya, hadisnya, makalah ulamanya apa? Iya. Yang memperbolehkan itu. Kami mengetahui Anda di belakang ulama, baik. Ya. Izin saya jawab bisa? Boleh, silakan. Ya. Jadi ini muamalah ya, al-aslu fil muamalat al-ibahah. Jadi Harry Pras tidak bisa mendatangkan dalilnya, marah Harry Pras malah pelongo-pelongo. Kemudian yang kedua itu dibantu oleh Ustadz Tamrin, yang mana Ustadz Tamrin ditanya dalil Al-Quran hadis malah memberikan dalil kaidah. Berarti si Ustadz Tamrin Al-Wahabi ini sudah menyalahi kaedahnya sendiri. Kenapa demikian? Karena di video yang sebelumnya itu saya telah memutarkan kepada para pemirsa bahwasanya Ustadz Tamrin ini ketika dipaparkan dalil dari para ulama tentang tentang bertabarruk di kuburan, itu malah minta dalil dari Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi kalau orang lain yang berbicara tentang menyuguhkan dalil dari para ulama, yaitu makalah-makalahnya ulama, itu tidak boleh, harus pakai Al-Quran dan Sunnah. Sementara dirinya itu tidak masalah kalau pakai dalil yang lain ya. Ini sudah terungkap ya ketidakkonsistenan orang-orang Wahabi. Orang-orang lain harus pakai dalil Al-Quran dan Sunnah, sementara kelompoknya sendiri tidak pakai Al-Quran, boleh tidak pakai dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini kan mencela, bukan tidak konsisten, tapi bukan hanya tidak konsisten, maka lebih tepatnya itu dikatakan mencela gitu. Satu, jadi Harry Pras tidak bisa berdalil karena memang orang yang tidak ngerti dalil hanyalah pesilat, dan itu pun pesilatnya dipermasalahkan juga akhirnya. Kemudian yang kedua dibantu oleh ustadznya, yang mana ustadznya juga tidak bisa berdalil Al-Quran dan Sunnah tentang dalilnya mengkritisi atau merosting dari pendapat videonya Habib. Mungkin hanya ini komentar kami dan video yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.